Apakah wajah seorang wanita cantik dan sombong bisa berubah menjadi monster mengerikan tepat saat waktu berbuka puasa? Bayangkan persiapan malam ke-27 bulan Ramadan sedang berlangsung. Di halaman rumah, hidangan berbuka puasa telah tertata rapi. Aroma ruh afza, pakora dan kurma tersebar di mana-mana. Namun di kamar terbesar dan paling mewah di rumah itu, seorang gadis yang sangat cantik dan sombong berdiri di depan cermin sambil berteriak histeris. Gadis itu mengenakan setelan baju laun sulaman Pakistan yang sangat mahal dan indah. Tetapi di cermin, dia melihat wajahnya bukan sebagai manusia, melainkan sebagai monster mengerikan yang hangus. Kulit wajahnya meleleh, dan di dalamnya berkobar api yang tidak bisa dipadamkan oleh air manapun di dunia. Dosa apa yang sebenarnya telah dilakukan gadis ini, sehingga tepat saat berbuka puasa, ketika pintu-pintu rahmat terbuka, azab yang merindingkan bulu kuduk ini turun kepadanya. Cerita ini adalah peringatan terbuka bagi setiap orang yang terbakar api dengki, hasad, lalu mengkritik nikmat pemberian Allah dan pembagiannya yang adil, kemudian menggunakan cara-cara haram dan menjijikan seperti sihir hitam untuk memaksakan kehendaknya. Tonton video ini sampai habis, karena kisah nyata yang emosional ini akan mengguncang batin Anda. Di sebuah kawasan elit dan lingkungan tradisional Pakistan di kota itu, sebuah rumah mewah seperti istana diselimuti kengerian seperti kematian. Di luar, bulan suci Ramadan yang penuh berkah sedang berlangsung. Orang-orang berpuasa, suara tilawah Al-Quran menggema di masjid-masjid. Namun di kamar terindah di rumah itu, yang dihiasi dengan tirai dan furnitur mahal, azab ilahi telah turun dengan segala keagungannya. Ini adalah kamar Zarmina. Zarmina adalah putri tercantik, paling sombong, dan paling dimanja di keluarga itu. Kecantikannya dibicarakan di seluruh keluarga. Namun hari ini, kecantikan itu telah menjadi azab terbesar baginya di dunia. Waktu sore hari, matahari hampir terbenam. Tinggal 15 menit lagi. Di bawah, di halaman, ibu tua Zarmina dan para pelayan sedang menata hidangan berbuka puasa tradisional Pakistan. Di atas meja makan tersedia kurma, buah-buahan, teko berisi ruh afza, dan berbagai macam nikmat lainnya. Semua orang duduk dengan tangan terangkat ke arah Allah, menunggu waktu berbuka. Namun di atas, pintu kamar Zarmina terkunci dari dalam. Dan dari sana terdengar teriakan yang memilukan hati dan suara barang-barang pecah. Zarmina berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Dia mengenakan setelan baju Pakistan berwarna biru muda yang sangat mahal dengan sulaman. Namun penampilannya sudah seperti wanita gila. Dia melihat wajahnya di cermin dan mencakar wajahnya sendiri dengan kuku. Wajah yang sangat dia banggakan itu kini tidak tampak seperti wajah manusia lagi baginya. Dia bisa melihat dengan jelas di cermin bahwa kulitnya telah hangus dan menjadi hitam. Matanya cekung ke dalam dan dari sana keluar cahaya kuning yang misterius. Dia merasakan kulit wajahnya meleleh. Di dalam tubuhnya terbakar api misterius dan mengerikan yang tidak membutuhkan api lahiriah. Dia jatuh tersungkur di lantai dengan kesakitan. Dia menuangkan segelas air ke wajahnya, tetapi tetesan air itu begitu menyentuh kulitnya, air itu justru membakarnya lebih parah, seperti minyak mendidih. Dari tenggorokannya keluar suara parau. "Tolong, seseorang tolong aku terbakar." Ada ulat merayap di wajahku, tapi tidak ada seorang pun di luar kamar yang bisa mendengar suaranya. Dia telah terjebak dalam azab yang buta dan tuli. Dalam ketakutan, dia mengambil lampu berat yang ada di atas meja samping dan melemparkannya ke cermin dengan sekuat tenaga. Kaca pecah berantakan di seluruh kamar, tetapi ketakutannya tidak berkurang. Di setiap potongan kecil kaca yang jatuh di lantai, dia melihat wajah monster mengerikan yang sama. Wahai pendengar yang saya hormati, ingatlah bahwa penyakit yang paling mengerikan dan mematikan di dunia bukanlah kanker atau serangan jantung, melainkan dengki, hasad. Hasad adalah api yang pertama-tama membakar orang yang di dalam hatinya rasa itu muncul. Allah Ta'ala telah membagikan rezeki, rupa dan wajah, kebahagiaan dan hubungan setiap manusia menurut perhitungannya.
Ketika kita melihat kebahagiaan orang lain, kecantikan atau ketenangan orang lain, dan berpikir, mengapa dia mendapatkan ini? Seharusnya aku yang mendapatkannya. Maka sebenarnya kita sedang mengkritik nikmat dan keputusan Allah. Dan kemudian ketika manusia menjadi buta dalam hasad ini, dan mencoba mengubah pembagian Allah melalui cara-cara haram, seperti memfitnah seseorang, menghancurkan kebahagiaan seseorang, atau menggunakan bantuan sihir hitam, maka hukuman Allah akan sangat mengerikan. Sebagai pelajaran, azab Zarmina ini bukanlah kebetulan. Ini adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Zarmina merayap di lantai. Setelan mahalnya telah basah oleh keringat dan air mata. Dia merasa seolah-olah tangan-tangan yang tak terlihat sedang mencekik lehernya. Di balik azab yang menyakitkan dan misterius ini, tersembunyi sebuah konspirasi menjijikkan dan air mata seorang gadis yang tidak berdosa. Zarmina telah mengkritik pembagian Allah yang telah ditetapkan oleh sang pemilik arsy. Dia telah menggunakan kekufuran untuk menghancurkan nyawa orang yang tidak berdosa dan sedang berpuasa. Tapi bagaimana semua ini dimulai? Bagaimana Zarmina sampai pada kondisi ini? Nyawa tidak berdosa mana yang dia bakar hidupnya, sehingga asapnya hari ini menghanguskan wajahnya sendiri. Untuk mengetahui ketegangan dan kenyataan ini, kita harus kembali ke masa lalu. Cerita dimulai 1 tahun yang lalu. Di rumah Zarmina, yaitu di rumah mewah yang sama, persiapan pernikahan sedang berada di puncaknya. Ini adalah pernikahan kakak laki-laki satu-satunya Zarmina, Fahad. Fahad adalah pemuda yang sangat sopan, terpelajar, dan soleh. Pernikahannya dilangsungkan dengan seorang gadis yatim dan sangat miskin dari keluarganya sendiri, bernama Sadia. Sadia adalah gadis yang sangat sederhana, polos, dan rajin shalat. Dia tidak memiliki pakaian mahal dan perhiasan seperti Zarmina, tetapi Allah telah memberinya kecantikan alami dan bercahaya nurani yang bahkan mengalahkan model-model besar. Ketika dia berjalan dengan pakaian katun sederhana, mengenakan kerudung tradisional Pakistan di kepalanya, dengan rasa malu di matanya, orang yang melihatnya tanpa sadar akan berucap, Masya Allah. Di wajahnya terpancar cahaya, nur khusus, dari shalat 5 waktu. Orang tua Fahad melihat kebaikan dan kesederhanaan Sadia ini, dan memilihnya untuk putra mereka. Tetapi hari ketika Sadia datang ke rumah mewah itu sebagai pengantin, adalah hari yang tidak kurang dari hari kiamat bagi Zarmina. Pada hari pernikahan, saat Sadia duduk di pelaminan, mengenakan gaun pengantin berwarna merah, mata semua orang tertuju padanya. Setiap kerabat memuji kecantikan Sadia, kesederhanaannya, dan keberuntungannya. Dan inilah saat ketika benih dengki yang pertama dan paling beracun ditanam di dada Zarmina. Zarmina yang mengenakan setelan baju seharga jutaan rupiah dan menghabiskan banyak uang untuk riasan, telah jatuh dari pandangan semua orang. Bagaimana gadis yatim murahan ini bisa terlihat lebih cantik dariku? Setan yang duduk di dalam diri Zarmina menghasutnya. Kak Fahad seharusnya menikah dengan gadis yang sangat kaya dan modern. Mengapa si miskin ini mendapatkan rumah mewah ini dan suami yang begitu mencintainya? Hari itu juga, Zarmina memutuskan dalam hatinya bahwa dia tidak akan membiarkan gadis yatim itu menikmati kebahagiaan ini. Dia akan mengubah pembagian Allah dan takdir yang menurutnya adalah sebuah kesalahan. Dari sini dimulailah hasad, kebencian, dan sebuah konspirasi mengerikan yang nantinya berubah menjadi kekufuran dan sihir. Bulan Ramadan mulai mendekat dan racun Zarmina kini tidak sabar untuk menyebar di seluruh rumah mewah itu. Bulan suci Ramadan yang penuh berkah telah menaungi rumah itu. Sadia, yang sekarang menjadi menantu tertua di rumah itu, menganggap bulan ini sebagai bulan ibadah dan pengabdian. Dia bangun pada waktu tahajud, mengenakan pakaian katun sederhana dan kerudung tradisional Pakistan di kepalanya. Dia pergi ke dapur. Dia membuat sahur dengan tangannya sendiri untuk mertua dan suaminya, Fahad. Di wajahnya terpancar cahaya dan ketenangan yang aneh dari puasa dan shalat, yang membuat kesederhanaannya semakin cantik. Fahad bersyukur kepada Allah atas kebaikan dan pengabdian istrinya dan sangat mencintainya. Namun di sisi lain, api hasad yang ada di dada Zarmina semakin berkobar dari hari ke hari. Bukannya bangun saat sahur,
Dia justru tidur sampai siang. Ketika dia bangun, dia semakin merasa sakit melihat Sadia. Meskipun dalam keadaan puasa, tetap tersenyum melakukan semua pekerjaan rumah. Dan semua orang memujinya. Zarmina memutuskan untuk membuat hidup gadis yatim itu seperti neraka. Zarmina mulai melakukan berbagai kezaliman kepada Sadia. Di saat puasa, ketika panas siang hari menyengat, Zarmina sengaja mengotori karpet kamarnya yang mahal dan berat, lalu memerintahkan Sadia untuk mencucinya sendirian. Sadia, yang sedang berpuasa dan tenggorokannya kering karena haus, diam-diam berdiri di tengah panas, mencuci karpet tersebut. Terkadang Zarmina sengaja datang ke dapur, beberapa menit sebelum berbuka, dan memasukkan garam berlebih ke dalam masakan, agar ayah mertuanya memarahi Sadia. Namun Allah selalu menjaga kehormatan Sadia. Sadia menanggung semua kezaliman ini. Tetapi dia tidak pernah mengeluh kepada suaminya, Fahad, tentang Zarmina, karena dia tidak ingin merusak ketenangan rumah tangga. Dia hanya duduk di atas sajadah dan meminta kesabaran kepada Allah-Nya. Wahai pendengar yang saya hormati, ingatlah bahwa sengaja menyusahkan orang yang sedang berpuasa, memanfaatkan kelemahannya, atau menunjukkan kekuasaan kepada anak yatim, adalah mengundang murka Allah secara langsung. Allah Ta'ala berfirman bahwa puasa adalah untukku, dan aku sendiri yang akan memberinya ganjaran. Ketika seorang yang terzalimi dan sedang berpuasa menanggung kezaliman dalam panas dan haus, lalu diam, maka diamnya itu tidak terdengar di bumi, melainkan langsung terdengar di arsy. Kesombongan dan keangkuhan menaruh penutup pada akal manusia, sehingga dia berhenti melihat akhir nasibnya. Hari-hari berlalu, 10 hari terakhir Ramadan telah dimulai. Suatu hari, Fahad membawakan setelan baju Idul Fitri yang sangat indah dan mahal dari pasar untuk Sadia. Ketika Zarmina melihat baju itu dan cinta Fahad untuk Sadia, hasadnya benar-benar membutakan akalnya. Dia berpikir bahwa hanya dengan menyusahkan saja, gadis ini tidak akan pergi dari rumah. Dia harus melakukan sesuatu yang menghancurkan kecantikan Sadia, yang membuat Fahad tergila-gila untuk selamanya. Dia memilih jalan yang sangat mengerikan, setan dan haram, untuk mengubah pembagian Allah yang adil. Zarmina keluar dari rumah mewah itu di ke-8 malam, dan sampai di sebuah pemakaman kotor dan misterius di pinggiran kota, tempat pemujaan setan dilakukan. Di ke-8 sepertiga malam terakhir, saat umat Islam sedang bersiap untuk tahajud, Zarmina bersembunyi di balik kain selimut tua, di sebuah pemakaman yang sunyi dan mengerikan, jauh dari kota. Itu adalah tempat di mana seorang penyihir hitam yang terkenal buruk dan kotor tinggal. Di sana tersebar bau tulang, abu, dan darah. Zarmina yang biasanya tidak bisa mentoleransi satu noda pun di pakaiannya, hari ini telah menjadi begitu buta karena api hasad, sehingga dia tidak merasa jijik dengan kekotoran itu. Dia melemparkan seikat besar uang di depan penyihir itu, dan berkata dengan nada penuh kebencian, "Aku butuh sebuah amalan, sebuah jimat tawis, yang bisa menghanguskan wajah bercahaya kakak iparku, menjadi seperti arang. Kecantikannya harus berubah menjadi noda mengerikan, dan kakakku harus membencinya setelah melihat rupanya. Aku sama sekali tidak bisa menanggung kebahagiaan dan kecantikanmu." Penyihir itu melihat Zarmina dengan matanya yang merah dan mengerikan. Dia tertawa jahat dan mulai menulis kata-kata tidak jelas dengan darah kotor di atas kertas berwarna kuning. Dia membungkus jimat itu dengan kain hitam, memberikannya kepada Zarmina dan berkata, "Ini adalah jimat yang terbuat dari abu kematian dan darah. Larutkan ini ke dalam gelas ruh afza gadis itu saat waktu berbuka hari ini, dan berikan padanya untuk diminum. Dalam beberapa hari, wajahnya akan mulai membusuk, dan dia akan menjadi mayat hidup." Tapi penyihir itu tiba-tiba menjadi serius. Ingat, jika gadis itu adalah orang yang benar-benar berpuasa, dan dia memanggil Allah dengan hati yang tulus, di malam-malam ganjil, Lailatul Qadar, maka amalan ini bisa berbalik. Dan ketika sihir hitam berbalik, ia akan memakan daging orang yang menyuruhnya. Zarmina mencibir dengan sombong dan berkata, "Urus saja uangmu, sisanya aku yang urus." Sahabat sekalian, inilah tempat di mana manusia melangkah ke ambang kekufuran.
Mencoba menghancurkan hidup seseorang melalui hasad dan sihir hitam adalah syirik murni. Mengkritik kecantikan, rezeki, atau kebahagiaan yang diberikan Allah, dan berpikir, seharusnya ini milikku, kenapa dia yang dapat, sebenarnya adalah menantang keputusan Allah. Siapapun yang menggunakan bantuan kekufuran dan sihir untuk memadamkan lampu orang lain, Allah akan membakar rumahnya sendiri. Usaha untuk mengubah pembagian Allah dengan cara haram tidak pernah berhasil. Itu hanya membawa kehancuran. Zarmina kembali ke rumah dengan membawa jimat pembawa sial itu. Hari itu adalah tanggal 25 Ramadan. Semua orang ada di meja makan untuk berbuka puasa. Sadia membawa gelas-gelas ruh afsa dari dapur untuk semua orang. Zarmina mencari kesempatan dan mencampurkan tetes demi tetes air dari jimat hitam itu ke dalam gelas Sadia. Saat waktu berbuka tiba, Sadia meminum minuman itu dengan menyebut nama Allah. Zarmina berdiri di kejauhan, melihat Sadia meminum racun itu dengan senyuman setan. Dia merasa kemenangannya sudah pasti. Sihir mulai bekerja. Sadia yang wajahnya bersinar seperti bulan, tiba-tiba jatuh terbaring di tempat tidur. Warna kulitnya mulai berubah dan dia merintih kesakitan. Sehari setelah meminum air sihir itu, kondisi Sadia mulai memburuk. Wajahnya yang bercahaya tiba-tiba menjadi pucat. Di kulitnya yang cantik muncul noda-noda misterius berwarna hitam dan merah. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar api dan ribuan jarum menusuk-nusuk. Dia jatuh tak berdaya di tempat tidur karena demam dan lemas. Fahab dan orang tuanya sangat khawatir. Mereka memanggil dokter-dokter besar dari kota. Tetapi tidak ada yang mengerti penyakit apa ini, yang menyebar begitu cepat dalam beberapa jam. Fahad duduk di samping kepala istrinya sambil menangis. Di sisi lain, Zarmina berdiri di kamarnya, di depan cermin, sambil tersenyum. Dia melihat tujuannya tercapai. Dia merasa telah mengalahkan takdir yang ditulis Allah dengan harta dan kecerdikannya. Kemudian datanglah malam yang disebut-sebut di langit. Malam ke-27 Ramadan, Lailatul Qadar. Ini adalah malam ketika para malaikat turun ke bumi dan Allah Ta'ala berfirman, apakah ada yang meminta? Kondisi Sadia sangat buruk. Seluruh wajahnya sudah penuh dengan noda hangus dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Namun dia tidak menyerah. Dia berwudu dengan tangan yang gemetar dan dengan susah payah menggelar sajadah di kamarnya. Dia jatuh bersujud, dan air mata hangat mengalir deras dari matanya. Dari hatinya keluar sebuah rintihan yang tidak mengandung doa buruk untuk siapapun, melainkan hanya pengaduan kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, Engkau tahu bahwa aku tidak pernah menginginkan keburukan bagi siapapun. Aku adalah hamba-Mu yang miskin dan yatim. Ya Allah, aku dalam keadaan puasa dan dengan berkah malam ganjil ini, aku memohon kesembuhan kepadamu. Ya Rab. Siapapun yang telah melakukan kezaliman ini kepadaku, siapapun yang mengkritik kebahagiaanku dan nikmat yang Engkau berikan, putuskanlah perkara ini dari pengadilan-Mu. Engkaulah satu-satunya penolongku. Ingatlah pendengar, ketika air mata orang yang terzalimi jatuh ke sajadah, ia langsung menggerakkan murka Allah. Malam Lailatul Qadar dan rintihan orang berpuasa yang terzalimi adalah kekuatan yang bisa menjungkir balikkan tahta Firaun-Firaun besar. Sihir hitam seberapapun hitamnya, di depan cahaya dan keadilan Allah, kekuatannya lebih lemah dari jaring laba-laba. Orang zalim mengira dia sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa zat yang duduk di atas sana, ketika mengambil perhitungan, dia akan menjadikan senjata orang zalim itu sebagai jerat di lehernya sendiri. Sebelum Sadia mengangkat kepalanya dari sujud, suasana kamar tiba-tiba berubah. Muncul hembusan angin misterius dan kencang. Bayangan hitam, setan dan kotor yang memakan keberadaan Sadia, tiba-tiba berteriak dan terpisah dari tubuh Sadia. Para malaikat mendorong roh jahat itu keluar dari kamar tersebut. Sihir hitam itu, amalan setan itu, kini telah berbalik arah. Ia menuju ke arah orang yang telah membelinya. Bayangan itu merayap diam-diam menuju kamar mewah di rumah itu, di mana Zarmina yang mengenakan setelan baju emlon mahalnya, sedang berdiri di depan cermin, menunggu waktu berbuka puasa. Sihir itu telah masuk ke kamar Zarmina dengan langkah terbalik. Kini momen yang merindingkan bulu kuduk itu akan dimulai. Matahari tinggal beberapa menit lagi terbenam. Di bawah di halaman,
Hidangan berbuka telah tertata. Zarmina berdiri di depan cermin besar di kamarnya, tersenyum melihat setelan baju biru mudanya yang mahal dan kecantikannya. Namun tiba-tiba lampu kamar menjadi redup. Muncul kabut di cermin. Zarmina mencoba membersihkan cermin dengan heran. Tapi, kabut itu bukan di cermin, melainkan di matanya sendiri. Begitu kabut hilang, sebuah teriakan ketakutan dan memilukan hati keluar dari tenggorokan Zarmina. Di cermin dia melihat wajahnya bukan sebagai manusia, melainkan sebagai monster hangus yang mengerikan. Dia merasa jelas bahwa kulit cantik yang sangat dia banggakan itu meleleh seperti karet dan jatuh ke bawah. Di dalam tubuhnya, di dalam urat nadinya, minyak mendidih mengalir menggantikan darah. Ini adalah api yang dia nyalakan untuk Sadia dalam bentuk hasad. Dan sekarang, sesuai hukum mukafah-e-amal, hukum tabur tuai, api itu membakar dirinya sendiri. "Tolong, aku terbakar, air, beri aku air." Zarmina merayap di lantai. Dia menuangkan teko yang ada di meja ke atas dirinya. Tapi sihir telah berbalik. Tetesan air begitu mengenai tubuhnya, langsung berubah menjadi asam. Dia menjerit kesakitan. Dia mencakar wajahnya sendiri dengan kukunya. Dalam ketakutan, dia mengambil lampu dan melemparkannya ke cermin. Cermin pecah berantakan. Tapi di setiap pecahan kaca di lantai, dia melihat wajahnya yang sama, menakutkan dan buruk rupa. Di bawah di halaman, keluarga yang sedang mengangkat tangan untuk berbuka puasa. Ketika mendengar teriakan memilukan dari Zarmina, tangan-tangan yang sedang berpuasa itu langsung terhenti. Fahad dan ayahnya segera menaiki tangga menuju kamar Zarmina. Pintu terkunci dari dalam. Dari dalam terdengar teriakan Zarmina dan suara barang pecah. Zarmina buka pintunya. "Apa yang terjadi?" Fahad berteriak sambil menggedor pintu sekuat tenaga. Namun dari dalam, hanya terdengar geraman seperti binatang, dan bau hangus. Inilah tempat di mana kesombongan hancur menjadi debu. Siapapun yang dalam pengaruh kekuasaan, kecantikan atau kekayaannya, mencoba menginjak orang lemah, maka alam akan menjadikannya contoh peringatan ibrah, sehingga dia bahkan tidak sanggup meminta perlindungan. Azab Zarmina bukan hanya rasa sakit fisik, melainkan hancurnya kesombongannya. Dia berniat menghancurkan kecantikan Sadia. Tetapi Allah menjadikan kecantikan Zarmina sendiri sebagai mimpi buruk baginya. Kesombongan dan hasad adalah rayap yang menggerogoti manusia dari dalam dan menjadikannya contoh peringatan di depan masyarakat. Fahad mendobrak pintu dengan bahunya sekuat tenaga. Ketika pintu terbuka, semua orang terkejut melihat pemandangan di dalam. Pemandangan di dalam tidak kurang dari neraka. Seluruh kamar berantakan, tirai mahal robek-robek, dan ribuan pecahan cermin berserakan di lantai. Di antara pecahan itu, Zarmina duduk berlutut. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dan gemetar hebat. "Zarmina anakku, apa yang kau lakukan pada dirimu sendiri?" Ibu menangis sambil maju ke depan. Begitu Fahad menyingkirkan tangan Zarmina dari wajahnya, teriakan keluar dari mulut para pelayan yang berdiri di belakang. Wajah Zarmina yang dulu bersinar seperti bulan, kini telah hangus sepenuhnya. Di kulitnya muncul noda-noda dalam, hitam, dan mengerikan. Persis seperti yang dia minta dari penyihir untuk Sadia. Salah satu matanya telah rusak parah. Di saat yang sama, mata Fahad tertuju pada kain hitam dan kertas kuning yang tergenggam di tangan Zarmina, yang keluar dari bawah sajadahnya saat dia meronta. Fahad merampas jimat itu dari tangannya. Melihat kata-kata kotor dan noda darah di atasnya, Fahad mengerti segalanya. Sihir yang dikirim Zarmina, kenyataannya kini telah terungkap di depan semua orang. Fahad menatap Zarmina dengan gemetar karena marah dan sedih. Kau melakukan kekufuran ini pada istriku yang polos, pada gadis yang sedang berpuasa. Kau memberontak pada pembagian Allah dan menjadi begitu buta karena hasad, sehingga kau membakar wajahmu sendiri. Kau tidak layak disebut adikku. Zarmina menangis. Dia ingin meminta maaf, tetapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Dia yang ingin menjadikan hidup orang lain seperti neraka, Allah telah menjadikan hidupnya sendiri seperti neraka. Pada saat yang sama, sebuah mukjizat lain terjadi. Sadia yang selama beberapa hari terbaring di tempat tidur karena demam dan kesakitan, kini datang ke depan pintu kamar dalam kondisi sehat dan normal.
Dari wajahnya, semua noda hitam dan bekas luka telah hilang. Dan wajahnya tampak lebih bercahaya dan berkilau dari sebelumnya. Allah telah mengabulkan doa di malam ganjil dan mengumumkan keputusannya. Sihir hitam yang menyerang Sadia telah batal sepenuhnya, dan azab telah menimpa pemilik aslinya. Wahai pendengar dan sahabat yang saya hormati, akhir dari cerita ini adalah pelajaran besar bagi masyarakat kita. Hasad adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Ketika Anda melihat orang lain bahagia, melihat orang lain cantik atau sukses, ucapkanlah Masya Allah. Janganlah dengki. Hasad memakan kebaikan manusia, seperti api memakan kayu. Tidak ada ampunan untuk sihir hitam dan syirik. Mencoba mengubah keputusan Allah dengan sihir hitam, jimat, atau amalan haram adalah pemberontakan terbuka. Orang-orang yang pergi ke dukun dan penyihir untuk menghancurkan hidup orang lain harus tahu bahwa ketika sihir berbalik, ia akan memakan keturunan mereka sendiri. Takutlah pada kekuatan doa orang yang terzalimi dan rintihan orang berpuasa di bulan Ramadan. Terutama doa yang dipinta di malam-malam ganjil dapat mengguncang arsy Allah. Hari ini Zarnina terpenjara di sebuah kamar gelap di rumah mewah ini, di mana dia takut melihat cermin. Pakaian indahnya, kesombongannya, semuanya telah menjadi debu, dan dia telah menjadi contoh peringatan yang hidup. Sementara itu, Sadia dengan kemurahan Allahnya, menjalani hidup dengan hormat dan bahagia di rumah yang sama. Jangan anggap cerita ini hanya sebuah video. Anggaplah ini sebagai sedekah jariah. Dan bagikanlah sebanyak mungkin, agar pesan ini sampai ke setiap rumah, di mana penyakit hasad dan sihir sedang berkembang. Siapa tahu, dengan satu kali Anda membagikan, pikiran seseorang bisa berubah, dan dia bisa keluar dari lubang syirik dan hasad tersebut. Jika Anda menyukai video kami ini, silahkan sukai, like.